Kabar terbaru kasus Brigadir J. Bambang Tanpa Sungkan ungkap 3 hal dilarang polisi. Namun sebelum lanjut, luangkan jari Anda menekan tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda. Dan nonton video sampai habis agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Oke, kita lanjut pada beritanya. Pengamatan kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau bisa disebut ISES, Bambang Rukminto menyoroti proses pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Bambang menyebut beberapa aturan-aturan dasar kepolisian telah dilanggar dalam mengungkap insiden polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Bambang juga menyebutkan aturan-aturan dasar kepolisian yang dilanggar, yaitu terkait oleh tempat kejadian perkara TKP, pelaksanaan prarekonstruksi, dan penggunaan senjata api bagi personel Polri yang bertugas sebagai ajudan atau pengawal perwira tinggi. Itulah beberapa peraturan Kapolri Perkap yang dilanggar, kata Bambang saat dihubungi melalui pesan instan WhatsApp di Jakarta, Kamis 28 Juli 2022. Insiden polisi tembak polisi ini tidak diterima nalar publik. Menurut Bambang, kehebohan terkait insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J berasal dari langkah-langkah, tindakan, serta pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Polri sendiri. Antara lain soal tindakan pengambilan CCTV oleh TKP yang melanggar peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009. Menunda pengumuman kepada publik, mengalihkan isu dari penembakan menjadi pelecehan seksual, tidak menghadirkan tersangka penembakan, dan kejanggalan-kejanggalan yang tidak diterima nalar publik. Bambang mengatakan semua kejanggalan itu bermuara pada ketidakpercayaan kepada institut Polri. Kata dalam kurung Bambang Red, apresiasi langkah yang diambil Kapolri meski agak terlambat dan seolah menunggu desakan publik. Kedepannya, harapannya bukan hanya penonaktifan Kadif Propam, tetapi juga semua jajaran yang terlibat dalam upaya-upaya menutupi kasus ini hingga 3 hari baru diungkap ke publik, kata Bambang. Prarekonstruksi, siapa saksi dan siapa tersangka. Bambang menilai pelanggaran terjadi pada pelaksanaan prarekonstruksi yang dilakukan di Polda Metro Jaya dan di TKP rumah Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Juli 2022 lalu. Dijelaskan sesuai surat keputusan Kapolri nomor 1205 tahun 2000 dalam bab 3 angka 83 SK, Kapolri 1005 tahun 2000 diatur metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik interview, interogasi, konfrontasi, dan rekonstruksi. Berdasarkan ketentuan di atas, rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode pemeriksaan yang dilaksanakan penyidik dalam proses penyidikan, ujarnya. Rekonstruksi juga diatur dalam pasal 24 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang secara lengkap menyatakan dalam hal menguji penyesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Kegiatan prarekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pekan lalu menimbulkan pertanyaan, siapa saksi dan siapa tersangka. Dalam surat keputusan Kapolri nomor 1205 tahun 2000 itu tidak ada istilah prarekonstruksi, kata Bambang. Menurut Bambang, hal itu tidak sesuai dengan peraturan dasar kepolisian. Dalam peraturan dasar kepolisian, tam-tam penjagaan hanya diperbolehkan membawa senjata api seperti laras panjang, ditambah lagi sangkur. Bambang menjelaskan pemberian rekomendasi penggunaan senjata api tentu disesuaikan dengan peran dan fungsi tugasnya. Maka dari itu, peran Baradae dipertanyakan sebagai apa? Apakah sebagai petugas yang menjaga rumah dinas, sopir, ataukah ajudan? Apabila tugasnya sebagai penjaga, mungkin diperbolehkan membawa senjata api laras panjang ditambah sangkur atau sesuai ketentuan. Berbeda jika personel tersebut bertugas sebagai sopir, akan dipertanyakan urgensi penggunaan senjata api, melekat dengan jenis otomatis seperti golok. Kalau sebagai ajudan, apakah ajudan perwira tinggi sekarang diubah cukup minimal level tamtama, dan apakah ajudan perlu membawa senjata api otomatis seperti golok dan sebagainya, kata Bambang. Bambang mengatakan penting petunjuk pelaksanaan terkait penggunaan senjata api tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Insiden polisi tembak polisi di rumah Verdi Sambo harus menjadi bahan evaluasi agar ke depan tidak muncul insiden senjata api personel yang bisa menimbulkan korban meninggal dunia. Sementara ini, saya belum menemukan detail aturan terkait penggunaan masing-masing senjata api dalam Perkap nomor 1 tahun 2022. Jenis apa, untuk siapa, dan bagaimana aturan pengawasannya, kata Bambang. Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus pada saat ini fokus pada penuntasan kasus polisi tembak polisi dengan melakukan penyidikan secepatnya dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Percepat sidiknya sambil menunggu hasil laboratorium forensik dan dokter forensik hasil otopsi kemarin, ujar Irjen Dedi Prasetyo. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan datang dari saya, selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.